Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Transformasi Kodam 2 Sriwijaya menjadi komando yang lebih intensif maritim dan ekonomi mendapat perhatian DPR RI. Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi alutsista. Pasca pemisahan Lampung dan Bengkulu, Kodam 2 Sriwijaya bertransformasi dari Komando Teritorial Darat menjadi komando yang lebih intensif secara maritim dan ekonomi. Sebab wilayah Kodam 2 Sriwijaya merupakan jantung energi dan mineral nasional. Komisi 1 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan Kodam 2 Sriwijaya melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan prajurit serta modernisasi alutsista. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan, kesejahteraan prajurit di jajaran Kodam 2 Sriwijaya perlu mendapatkan atensi khusus, termasuk pada level Babinsa. Bahwa ke depan itu kesiapsiagaan itu menjadi salah satu faktor keberhasilan kita untuk mencegah infiltrasi maupun hal-hal yang tidak baik datang dari luar negeri. Jadi itu atas pertimbangan itu kita mudah-mudahan hari Rabu bisa raker dengan Pak Menhan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf. Kita akan angkat berbagai isu termasuk hasil kunjungan reses ini. Kami sendiri di Komisi 1 sangat concern untuk perbaikan kesejahteraan prajurit terutama uang lauk pauk. Pangdam 2 Sriwijaya Ujang mengatakan terdapat beberapa potensi ancaman maritim berupa penyelundupan, klaim maritim asing, dan infiltrasi di Samudra Hindia. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan terhadap sistem radar, pengadaan alutsista, serta pembentukan satuan wilayah. Jadi kami berharap dengan kami menyampaikan kondisi kami ini dan harapan kami ini nanti dari Bapak Ketua Komisi 1 dan anggota membantu kami bagaimana tadi dengan memberikan masukan sehingga tugas pokok kami ke depan bisa terlaksanakan dengan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menimbulkan kekhawatiran global. Komisi 1 DPR RI minta pemerintah siapkan langkah diplomasi dan antisipasi dampak konflik bagi Indonesia. Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Israel kembali memunculkan kekhawatiran global karena berpotensi memicu ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi dunia. Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai dampak konflik di Timur Tengah. Dalam kunjungan kerja ke Kodam 21 Raden Inten Lampung, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono menilai pendekatan diplomasi harus menjadi langkah utama Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki rencana darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kesiapan prosedur evakuasi pemulangan WNI ke tanah air. Intinya kita harus prepare itu kalau masalah perang yang ada di sana, daerah Middle East atau daerah Timur Tengah. Tapi kalau daerah yang di sini, bagaimana kalau BBM naik karena akibat perang? Bagaimana harga-harga naik? Nah itu harus kita antisipasi juga. Dan kalau eskalasi meluas sampai kemana-mana, apakah tentara kita sudah siap menghadapi yang terburuk yaitu perang? Ya intinya pemerintah harus memperkirakan atau memiliki contingency plan apa yang harus dilakukan kalau ini semua terjadi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Muzani berharap Indonesia berkomunikasi intensif dengan para pemimpin negara dunia sebagai upaya menjaga stabilitas situasi global. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo telah melakukan langkah-langkah yang sangat preventif, sangat cepat. Beliau terus berkomunikasi dengan para pemimpin negara dunia, dengan para pemimpin Timur Tengah, dan beliau tahu kapan kita harus menjadi mediator dan kapan mediator itu diperlukan. Saya kira posisi politik kita sebagai dengan politik luar negeri bebas aktif, saya kira akan terus ditegakkan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dari Lampung, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta penjelasan Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 personel TNI sebagai antisipasi dampak eskalasi konflik Iran dengan Amerika dan Israel. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta penjelasan resmi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terkait penerapan status siaga 1 personel TNI. Status siaga 1 merupakan respon untuk mengantisipasi potensi dampak negatif dari eskalasi konflik Iran dengan Amerika dan Israel.
Penetapan status siaga 1 menjadi perhatian serius DPR RI karena berimplikasi langsung pada kondisi keamanan nasional. Dalam rangka fungsi pengawasan, DPR RI ingin memastikan bahwa kebijakan strategis yang diambil telah sesuai prosedur guna menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai penetapan siaga 1 harus berlandaskan pertimbangan matang serta penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu, pimpinan DPR RI meminta komisi terkait untuk menelusuri alasan ditetapkannya status siaga 1. Kesiapsiagaan keamanan negara yang berdampak luas harus disertai penjelasan konkret agar tidak terjadi spekulasi dan keresahan di lingkup publik. Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Puan Maharani berharap proses komunikasi antar lembaga dapat berjalan lebih komprehensif sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Ferdian Fitian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan tata kelola pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak hanya menjadi pusat pembentukan karakter dan nilai keagamaan, pesantren juga merupakan pilar pemberdayaan masyarakat yang harus didukung dengan regulasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Di samping penguatan tata kelola pesantren, DPR RI juga memandang peningkatan kesejahteraan guru madrasah sebagai langkah strategis dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing. Tata kelola yang kuat dan dukungan nyata bagi para pendidik merupakan wujud dari kehadiran negara dalam memperkokoh fondasi pendidikan keagamaan demi masa depan generasi bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesantren dan madrasah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga ini berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, status kelembagaan, hingga sarana dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Majalengka, terdapat sekitar 140 pondok pesantren yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan keagamaan secara komprehensif dan terstruktur. Dalam kunjungan kerja ke pesantren Al-Mizan Majalengka, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan dukungan negara terhadap pesantren dan madrasah.
Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, pesantren kini memperoleh perhatian serius dari pemerintah, termasuk melalui pemetaan berbasis data dan sistem klaster. Menurutnya, validitas dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, baik dalam bentuk dukungan anggaran, pendampingan manajemen, maupun perbaikan infrastruktur. Selain aspek tata kelola kelembagaan dan infrastruktur, perhatian juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru madrasah. Pesantren mendapat perhatian serius dari Pak Prabowo, mulai kita membuat semacam klaster mana pesantren yang di atas 5.000, mana yang 2.000, mana yang 1.000, mana yang 500, lalu umurnya. Nah dari sana kita akan mendapatkan mana pesantren yang mendapatkan bantuan, tapi ada pesantren yang hanya mendapatkan pendampingan. Salah satunya adalah pendampingan pembangunan struktur bangunan. Teman-teman PUPera telah turun, lalu juga beberapa kementerian telah turun. Saya yakin akan ada perbaikan ke depan, dan di Komisi 8 data pesantren menjadi kata kunci untuk mereka mendapatkan akses dari pemerintah. Dirjen Pesantren akan segera diresmikan. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasi agar guru madrasah swasta diangkat menjadi P3K. Terdapat sekitar 630.000 guru madrasah swasta di Indonesia. Sebagian masih menerima honor Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana kita Komisi 8 DPR RI memberikan masukan nanti kepada pemerintah, lebih khusus kepada Kementerian Agama, untuk mengangkat guru-guru honorer swasta madrasah yang menjadi P3K. Tanggal 11 Februari 2026, guru-guru madrasah ini berapa ribuan orang sudah demo di depan kantor DPR RI Senayan, dan perwakilan mereka sudah diterima oleh pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI berkomitmen terus mengawal aspirasi tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan. Langkah ini memerlukan kajian menyeluruh, mengingat implikasi anggaran yang signifikan dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Sejalan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K, agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan keberlanjutan. Kita semua yang ada di Komisi 8 ingin memperjuangkan berdasarkan undang-undang, karena tanpa undang-undang P3K atau ASN dari madrasah itu tidak mungkin akan terjadi, karena sesuai dengan undang-undang Kemendiknas yang mempunyai hak untuk itu gitu. Oleh sebab itu tadi suasana kebatinan para guru-guru madrasah perlu kita perjuangkan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren dan madrasah memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin tertata dan perhatian terhadap kesejahteraan guru yang semakin diperkuat, diharapkan pendidikan keagamaan dapat terus berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi ini dimaksudkan untuk menjawab berbagai dinamika dan tantangan di sektor keuangan nasional agar lebih adaptif, kuat, dan berdaya saing. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sorotannya adalah keuntungan atau dana manfaat yang seharusnya karena ada perbedaan masa tunggu, seharusnya kan ada keuntungan yang berlebih untuk yang memiliki jangka masa tunggu yang jauh lebih lama. Waktu di masa Kementerian Agama, BPKH ini membuat virtual account yang sama, sedangkan
masa tunggu oleh Kementerian Agama berbeda. Ada yang 15 tahun, ada yang 50 mendekati 50 tahun. Oke, berarti semuanya di 26 tahun masa tunggunya. Bagaimana mekanismenya? Kalau kuota itu secara nasional kita tetap 221.000 ya. Jadi makin misalnya kabupaten yang lebih banyak pembayaran awal di daftar haji itu, tentunya di wilayah tersebut pasti lebih banyak dibandingkan kabupaten kota yang kurang. Yang sedang ramai juga terkait dengan kampung haji. Ya. Di situ nanti akan ada hotel, ada rumah sakit, fasilitas umum, restoran dan lain sebagainya. Kita juga harus ingat 2030 pemerintah Arab Saudi mencanangkan untuk bisa menampung 5 juta jemaah haji. Berarti kalau hari ini kita punya kuota 221.000, kita siap-siap untuk mendapatkan 2 kali lipat. Pemirsa, dalam proses penyempurnaan Undang-Undang P2SK, Komisi 11 menegaskan pentingnya keterlibatan partisipasi publik termasuk masukan dari akademisi, pelaku industri, dan masyarakat agar regulasi ini lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ekonomi hari ini. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Komisi 11 saat ini setengah menggodok dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait dengan pengembangan dan penguatan sistem keuangan, di mana memang merupakan penyesuaian dari keputusan MK sebelumnya. Dan pemirsa, beberapa isu memang muncul terkait dengan penguatan Bank Indonesia dan juga beberapa pengaturan terkait dengan kripto dan juga teknologi keuangan baru. Lantas bagaimana progresnya, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, yaitu Ibu Anis Piarwati. Ibu, izin Bu, pada hari ini Komisi 11 telah melaksanakan public hearing. Sejauh mana, apa saja yang dapat dibagikan, Bu? Iya, alhamdulillah pada hari ini konteksnya adalah meaningful participation ya. Jadi bagian dari pembahasan tentang amandemen atau tentang perubahan Undang-Undang P2SK adalah yang terpenting adalah bagaimana menjaring masukan-masukan dari publik ya. Masukan publik itu bisa dari asosiasi, bisa dari industri, dan juga tentu penting juga dari para akademisi. Dan masukan dari akademisi hari ini kita jaring dari berbagai universitas, dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dari UNS ya, juga dari industri. Yang intinya adalah kita akan menjaring dan mendapatkan masukan-masukan, kita dengarkan dalam bentuk RDPU apa yang menjadi pandangan mereka, para akademisi ini, untuk agar undang-undang ini bisa menjadi semakin baik dan tentu bisa memperkuat sistem keuangan di Indonesia, begitu ya. Dan tadi juga dari 4 narasumber kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga terkait dengan kedudukan, memperkuat kedudukan OJK, memperkuat kedudukan LPS, memperkuat kedudukan Bank Indonesia, begitu ya. Intinya adalah bagaimana sistem keuangan di Indonesia ini bisa menjadi semakin baik, dan bagaimana undang-undang P2SK ini bisa semakin memperkuat sistem keuangan di Indonesia. Terkait dengan dari DPR sendiri untuk memastikan bahwa nanti revisi ini tentunya melibatkan aspirasi publik dan juga pemangku kepentingan, khususnya juga industri. Seperti apa, Bu, sejauh ini? Iya. Untuk bisa memperkuat itu tentu masukan harus banyak ya, karena itulah pada masa sidang ini kita menjaring atau mengadakan RDPU dari berbagai macam asosiasi ya. Jadi asosiasi fintech itu juga dilibatkan. Kalau tadi sebut kripto, tentu juga masukan-masukan dari berbagai pihak juga penting ya. Kemudian asosiasi akademisi juga penting. Dan ini memang rangkaian-rangkaian meaningful participation ini, rangkaian-rangkaian RDPU ini terus akan diadakan sebanyak mungkin masukan. Makin banyak masukan tentu akan semakin baik, sehingga ketika membahas itu banyak pandangan-pandangan yang akan menjadi bahan kita untuk dapat menjadi bekalan dalam membahas undang-undang. Ya. Terima kasih banyak, Ibu.
Selamat bertugas kembali, Bu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Anies Piarwati, terkait dengan wacana atau masih menggodoknya dari RUU PP2SK, P2SK maksud kami. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bulan suci Ramadan telah tiba. Semoga kita semakin takwa, semakin qanaah, dan semakin ikhlas bersedekah. Semoga puasa yang kita jalani menjadi jalan untuk meningkatkan dan memperkuat tali persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama terkait anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin yang mendesak polisi segera tahan tersangka kasus koperasi BLN. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Di sini disebutkan anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendesak aparat kepolisian segera menahan tersangka kasus dugaan penyimpangan di koperasi BLN. Langkah tegas diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan memberi kepastian bagi para korban yang selama ini menunggu kejelasan penyelesaian perkara ini. Penahanan tersangka menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penghilangan barang bukti serta memastikan proses penyidikan berlangsung secara objektif dan profesional. Percepatan penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan kepercayaan di sektor koperasi. Aparat penegak hukum tentu harus bertindak cepat, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap penegak hukum dapat terus terjaga. Dan DPR pun akan terus mengawal perkembangan kasus ini pemirsa agar proses hukum berjalan secara terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terdampak. Selanjutnya kita beralih ke berita yang menjadi headline di media online terkait dengan pemerintah perlu antisipasi dampak geopolitik terhadap harga BBM. DPR RI menilai pemerintah perlu mengantisipasi secara serius berbagai dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Ketegangan di sejumlah kawasan penghasil energi dunia kerap berdampak langsung terhadap fluktuasi harga minyak mentah yang pada akhirnya dapat menekan kondisi fiskal negara dan daya beli masyarakat. Karena ini, DPR mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif agar gejolak eksternal tidak serta-merta membebani perekonomian nasional.
Tentu langkah antisipatif tersebut dapat dilakukan melalui penguatan cadangan energi nasional, optimalisasi produksi dalam negeri, serta pengelolaan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu pemirsa, pemerintah dinilai juga perlu meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan stabilitas pasokan serta harga BBM tetap terjaga. Tentu dengan perencanaannya matang, DPR meyakini pemerintah dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian geopolitik global. Itu dia pemirsa headline di media online pada hari ini terkait anggota Komisi 3 DPR RI yang desak polisi segera tahan tersangka kasus koperasi BLN serta pemerintah perlu antisipasi dampak geopolitik terhadap harga BBM dalam negeri. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.